Halo semuanya, selamat sore. Kembali lagi di playlist Membuat API Sederhana menggunakan Node.js, Express, dan MySQL bersama saya Muhammad Putra AG. Di video ini kita akan melanjutkan untuk membuat struktur folder yang lebih baik untuk routing kita. Jadi kita langsung saja di root, di luaran sini kita buat folder, namanya adalah routes. Nah, kita buat routes, kemudian di dalam routes ini kita buat satu folder, maksud saya satu file, namanya adalah, nah karena routing yang ada di file ini hanya yang berhubungan dengan student, maka kita tulisnya students routes.js. Ya, tulisnya student saja, mungkin student routes.js. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, jika nanti kita mempunyai resource yang banyak gitu, misalkan ada user, kemudian ada transaction misalkan, nah itu nanti kita tambahkan di sini jadi transaction routes, user routes gitu. Nah, jadi itu lebih rapi. Di sini kita seperti yang ada di sini ya, ini kan kita punya app.get. Kalau kita ingin membuat router, kita di sini mengimport dulu express-nya, require express. Nah, setelah itu, nah di sini kan kita belum tidak mempunyai variabel app ya. Jika kita ingin membuat router, itu bisa kita tuliskan seperti ini, const router equals to, nah di sini kita menggunakan express, kemudian dot, kita cari router. Nah, kemudian buka kurung, tutup kurung. Jadi variabel router ini akan mendefinisikan bahwa variabel router ini adalah router. Kita bisa membuat router dari variabel tersebut. Contohnya, jadi di sini kita bisa memanggil variabel router, kemudian kita panggil metodenya apa? .get misalkan. Nah, kemudian sama. Di sini kita bisa masukkan saja /API. Jadi apa? Di servernya itu adalah API students. API/students. Kemudian kita berikan functionnya res. Kemudian isinya adalah res.json. Kita kembalikan success equals to true. Kemudian message-nya adalah melihat seluruh data mahasiswa. Seperti ini. Kemudian kita save. Nah, di server.js ini kita sudah tidak memerlukan routing ini. Bagaimana cara kita memanggilnya? Nah, jadi di sini kan kita membuat router nih. Kemudian routernya kita buat metodenya ada get, kemudian URL-nya adalah API students. Nah, di sini kita harus mengekspor variabel router tersebut. Jadi modul.export sama dengan router. Nah, tadi router tadi kita ekspor, kita save. Kemudian di file server.js ini kita import. Jadi di sini const kita namakan student routes misalkan. Student routes, kemudian dia require. Nah, di sini kita ingin masuk ke folder routes. Jadi titik terus forward slash. Nah, di sini ada folder routes, kemudian kita masuk ke student routes. Kemudian di sini kita dapat menggunakan app.use. Nah, kita ingin menggunakan buka kurung. Nah, di sini kita bisa memasukkan URL ataupun tidak juga tidak apa-apa karena URL-nya sudah kita definisikan di sini. Nah, ini kita bisa langsung masukkan student routes. Ini kalau kita save, kemudian kita jalankan menggunakan npm run dev. Nah, kalau kita masuk ke dalam Postman di sini ya. Nah, ini URL yang sama, http localhost port 5000/api/students dengan metodenya get, kita send. Nah, maka responnya adalah seperti ini, success true, kemudian message-nya melihat seluruh data mahasiswa. JSON ini diambil dari student routes ini. Nah ya, sama ya. Nah,
Eh, Kemudian kita bisa juga menambahkan routing yang lain, misalkan router.post. Nah, kemudian kita masukkan /API/students. Jadi URL-nya sama seperti yang di atas, tapi ini post. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika dia post, itu berfungsi untuk mengirimkan data. Dalam kasus ini, kita ingin mengirimkan data mahasiswa dan tujuannya adalah untuk menambahkan data mahasiswa. Di sini kita tuliskan saja, kita pakai status 200. Di sini saya juga lupa menambahkan tadi. Di sini status 200. Ini sebenarnya tidak perlu juga nggak apa-apa karena sudah secara otomatis dia mengesetnya menjadi 200 gitu. JSON isinya sukses, kita isi dengan true, kemudian message-nya kita isi dengan menambahkan data mahasiswa. Nah, kita save. Kemudian kita kembali lagi ke Postman. Ini saya copy. Kemudian kita buat yang baru. Di sini kita ubah menjadi post, kemudian kita masukkan tadi URL-nya. Kemudian kita klik send. Nah, di sini akan muncul success true, message-nya menambahkan data mahasiswa. Jadi kita sudah membuat dua routing ya, dua route gitu. Nah, kita tambahkan saja lagi yang selanjutnya. Kemudian selanjutnya itu kan API/student/ID. ID dari mahasiswa tersebut. Nah, ID ini itu kan tidak tidak statik ya. Kalau kayak gini kan API students gitu. Nah, udah pasti students tulisannya. Kalau yang ini, nih misalkan kita ingin mengambil satu data mahasiswa saja, tidak semuanya. Dan berarti kita menggunakan metode get. Kemudian URL-nya kan API/students. Kemudian /ID-nya dia. Nah, ID di sini kan bisa berubah-ubah. Gimana caranya kita memberitahu si route ini kalau ID ini bisa berubah-ubah. Nah, caranya adalah kita menggunakan kolon atau titik dua, kemudian nama variabelnya apa? ID gitu. Kemudian di sini kita bisa memasukkan fungsinya regress, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, kita set statusnya adalah 200. Kemudian kita kembalikan JSON. Suksesnya true. Kemudian message-nya. Nah, message-nya saya ingin menuliskan melihat data mahasiswa ke berapa gitu. Nah, sesuai dengan ID-nya. Gimana cara kita ngambil variabel ID dari URL tersebut? Caranya adalah di sini saya menggunakan template literal ya. Di sini menggunakan backtick. Di sini saya menuliskan melihat data mahasiswa ke. Nah, di sini baru kita menggunakan dolar, kemudian buka kurung tutup kurung. Kemudian rect, kita menggunakan variabel rect yang ada di parameter functionnya ya di sini. Kemudian dot params. Nah, kemudian dot nama variabel yang ada di sini. Di sini karena ID, maka kita masukkan di sini rect.params.id. Gitu. Ini kalau kita save, kemudian kita kembali lagi ke sini, kita tambah dulu, kita copy URL-nya, kita paste, kemudian ini get. Nah, kita tambahkan di sini ID-nya, misalkan 10, 17, 10, 52. Ini ID-nya. Kita send. Nah, success true message-nya melihat data mahasiswa ke 10, 17, 10, 52. Nah, kita sudah bisa mengambil ini. Begitu juga kita jika ingin mengupdate data mahasiswa, ini saya copy saja biar cepat. Nah, di sini metodenya adalah put. Kalau kita mau mengupdate, perbarui data mahasiswa, kemudian kalau delete, kita bisa menggunakan metodenya delete,
kemudian di sini menghapus data mahasiswa. Ini kalau kita coba ya, semuanya di sini kita copy dulu URL-nya. Copy, kemudian di sini kita menggunakan put ya, karena kita ingin mengupdate, kita send. Nah, di sini memperbarui data mahasiswa, dan jika kita delete, kita send. Nah, menghapus data mahasiswa. Untuk mengambil datanya dari database itu nanti akan kita pelajari di beberapa video ke depan, tapi untuk saat ini kita hanya mempelajari bagaimana cara membuat routingnya. Nah, kalau kita lihat lagi, di sini kan kita menuliskan API students, API students, API student berkali-kali. Ada nggak sih caranya supaya kita nggak mengulang-ulang menuliskan /API/students ini? Ada caranya. Nah, di server.js, tadi kan saya bilang di app.use ini sebenarnya bisa kita masukkan URL-nya. Nah, kita bisa masukkan URL tersebut di depan dari route-nya. Sini misalkan saya mau tuliskan API/students. Nah, kalau kita save, kalau kita definisikan di sini /API students, maka semua routing yang ada di student routes akan ditambahkan depannya menjadi /API/students. Dengan itu, maka di sini kita tidak perlu lagi menggunakan /API/students. Itu kita tinggal tuliskan slash saja, kemudian di sini juga slash saja. Nah, untuk yang di sini itu kita hanya perlu slash :id karena /API/students-nya sudah didefinisikan di file server.js tadi ya. Kalau kita hapus, kita save, kemudian kita kembali lagi ke Postman, ini kita coba satu-satu. Nah, di sini masih bisa, postnya juga masih bisa, get data satu mahasiswa bisa, perbarui data mahasiswa bisa, delete-nya juga bisa. Nah, jadi file routing kita akan lebih terbaca dan lebih rapi gitu. Nah, di server.js pun tidak menjadi panjang, dan kita juga bisa lihat, oh, ketika kita masuk ke /API/students, maka yang akan dipanggil adalah routing dari student routes. Nanti kita bisa masuk ke file student routes-nya untuk melihat detailnya seperti apa. Mungkin videonya saya cukupkan dulu untuk kesempatan kali ini. Nanti kita akan belajar lagi lebih lanjut mengenai routing ini. Saya cukupkan. Selamat sore semuanya dan semoga bermanfaat.